Cerita legenda bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah. Dahulu kala ada seorang keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri yang diberi nama Bawang Putih. Namun, pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah itu, Bawang Putih hidup sendiri dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah. Akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Sebenarnya niat ayahnya adalah agar Bawang Putih tak kesepian dan memiliki teman yang membantunya di rumah. Namun ternyata ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka berucap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersama. Namun, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Ternyata kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak ayahnya meninggal, ibu tiri Bawang Merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Bahkan waktu beristirahat pun juga terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai di suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, namun tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Ketika sampai rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tak ditemukan. Ia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu hingga larut malam. Selendang itu belum ia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk yang ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih meminta izin pada sang nenek untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Ia memperbolehkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek juga menanyakan perihal Bawang Putih dan bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, sehingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang bawang merah yang hilang ditemukan oleh sang nenek, dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat bahwa Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu, dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Karena selama tinggal di situ, Bawang Putih sangat rajin
nenek itu memberikan selendang yang dulu ia temukan dan memberi hadiah pada bawang putih. Ia disuruh memilih di antara 2 buah labu untuk ia bawa pulang. Awalnya bawang putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian sang nenek, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya, dan nenek itu hanya tersenyum mendengarnya. Setelah itu pun bawang putih segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Setelah itu ia segera ke dapur dan ingin memasak. Namun beberapa terkejutnya ia ketika ingin membela labu pemberian dari sang nenek. Ternyata di dalam labu itu terdapat emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja ibu tiri bawang putih dan bawang merah melihatnya dan langsung merampas semua emas itu dari tangan bawang putih. Bukan hanya itu saja, ia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu yang berisi emas itu. Meminta bawang putih menceritakan kenapa ia bisa diberikan labu yang di dalamnya ada emas. Bawang putih menceritakan semua kejadian yang ia alami. Mendengar cerita bawang putih, muncullah ide jahat di benak ibu tirinya yang serakah itu. Esok paginya ia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Ia berharap bawang merah mendapatkan labu yang lebih besar dari bawang putih, sehingga ia dapat memperoleh emas yang lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek, dan ia berkata pada nenek untuk membantu sang nenek. Dia akan menginap di sana selama seminggu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, ia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan sang nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, ia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil labu yang besar karena ia berpikir pasti emasnya banyak. Setelah tiba di rumah, ia menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai karena ia tak ingin bawang putih melihat ia yang akan membela labu dari sang nenek. Takut jika bawang putih minta bagian. Setelah itu mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar mereka membela labu itu, namun di luar dugaan. Bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai jenis hewan berbisa lainnya. Dengan cepat hewan-hewan itu keluar dan menggigit ibu dan anak tersebut. Mereka tak mampu kabur karena pintu kamar mereka terkunci rapat. Akhirnya mereka mati di dalam kamar bersama keserakahan mereka. Setelah mereka mati, hewan-hewan berbisa itu lenyap tak berbekas. Mungkin inilah legenda cerita bawang merah dan bawang putih. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahil hidayah wal taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.